kita akan kembali belajar bersama dengan materi GAP atau Good Agricultural Practices, atau sering kita sebut praktek-praktek pertanian yang baik. Nah, salah satu praktek pertanian yang baik adalah bagaimana cara pemupukan yang baik. Kalau di anjuran pemerintah, kita mengenalnya dengan 5 tepat pemupukan. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan tahapan-tahapan pemupukan yang menggunakan prinsip 5 tepat. Kita nanti akan melakukan pemupukan pada tanaman tomat. Ya? Sip. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pemupukan, ada yang harus kita ketahui informasinya terlebih dahulu. Pertama, tanaman apa yang kita pupuk, yang akan kita pupuk. Ya. Yang kedua, berapa luasnya. Nah, dan yang ketiga adalah kita juga harus tahu standar pemupukan tanaman berdasarkan umurnya. Jadi, pertama, komoditas. Yang kedua, luas lahan. Yang ketiga, dosis pemupukan berdasarkan umur tanaman. Ya, kita akan bahas satu persatu mengenai 5 tepat dalam pemupukan. 5 tepat pemupukan itu berlaku baik untuk tanaman hortikultura maupun untuk tanaman pangan, misalnya padi atau jagung. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan pemupukan di lahan areal tanaman tomat. Nah, dosis pemupukan berdasarkan umur tanaman ini berdasarkan pengalaman, ya, bisa saja pengalaman di tempat lain beda, tapi pengalaman saya menggunakan ini. Kalau ini kita sebut 0 hari setelah tanam, kemudian di sini 10 hari setelah tanam, lalu 20 hari setelah tanam, dan seterusnya. Nah, ini artinya interval atau jarak hari yang akan kita pakai untuk waktu pemupukan adalah jarak 10 hari. Ya. Nah, dosis yang saya pakai misalnya untuk tanaman tomat, pada 10 hari pertama itu saya menggunakan 4 gram per lubang tanam. Di 20 hari setelah tanam, saya menggunakan 6 gram per lubang tanam. Di 30 hari setelah tanam, saya menggunakan 8 gram per lubang tanam. Itu pemupukan di tanaman cabai misalnya bisa sampai 5 kali. Di tomat bisa 3 sampai 4 kali. Oh, satu lagi yang saya harus sampaikan bahwa tentang informasi dasar ini begini. Kalau kita tahu jumlah pasti, berapa jumlah rumpun tanaman yang kita punya, itu akan lebih baik. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita bisa menggunakan perkiraan. Caranya adalah untuk tanaman
tomat, bunga kol, cabai dengan jarak tanam 50 sampai 55 cm, jumlah populasi per 100 meter persegi itu adalah 200 pohon. Ya. Satu are atau sama dengan 100 meter persegi itu jumlah populasinya itu 200 batang tanaman. Nah, ini juga harus dipahami lebih awal sebagai rumus. Ya. Satu are sama dengan atau dalam 100 meter persegi itu jumlah populasi tanamannya itu biasanya rata-rata 200 batang. Cabai, tomat, bunga kol sama karena jarak tanamnya biasanya sama. Baik, teman-teman, kita mulai dengan tepat yang pertama itu tepat jenis. Ya. Nah, salah satu kegunaan dari kita mengetahui komoditas apa yang kita tanam, ini ada kaitannya dengan kita bicara tentang tepat jenis. Ya. Karena jenis pupuk untuk padi atau jagung itu bisa beda dengan jenis pupuk yang kita pakai untuk tomat atau cabai. Satu hal yang harus diingat teman-teman, untuk cabai itu tidak baik memupuk dengan urea. Urea itu nanti cocoknya dipakai untuk memupuk jagung atau padi. Nah, untuk jenis tanaman hortikultura kebanyakan, tomat, cabai, bunga kol dan sebagainya itu, pupuk yang tepat jenisnya yaitu menggunakan pupuk NPK. Kalau di pasaran namanya Ponska. Nah, pupuk Ponska masih dalam bentuk butiran yang akan kita pakai untuk memupuk tanaman tomat. Ya, ini pupuk Ponska. Itu tentang tepat jenis. Jadi jenis pupuk yang dipakai untuk satu jenis tanaman itu bisa beda dengan pupuk untuk tanaman lain. Nah, pilihan kita untuk pemupukan tanaman tomat saat ini adalah kita akan menggunakan pupuk NPK atau Ponska. Yang kedua, tepat dosis. Sekali lagi, kenapa saya minta teman-teman untuk mengetahui lebih awal informasi tadi, itu kaitannya dengan kita akan membahas tepat dosis. Nah, kalau tadi disebutkan misalnya di sini, pada umur 10 hari setelah tanam, beda dosis pupuknya dengan pada umur 20 hari setelah tanam atau 30 hari setelah tanam. Kenapa begitu? Karena memang kebutuhannya sudah beda. Nah, itu tepat dosis. Kalau dosis untuk pemupukan jagung atau padi, beda lagi. Nah, sekarang kita fokus untuk tanaman hortikultura, yakni tomat atau cabai. Ya, itu tepat dosis. Jadi pupuk itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tingkat umur tanaman. Tidak baik memberikan pupuk kepada tanaman dalam jumlah yang berlebihan. Karena pupuk yang tidak terserap oleh tanaman itu akan merusak tanah. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung dosis pemupukan. Pertama, berapa volume gentong yang akan kita pakai untuk mencairkan pupuk?
160 liter. Gentong ya. Ya. Kalau kita jadikan mililiter, ini jadi berapa? Dari liter ke mililiter, itu jadi berapa? Kali 1000. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Ya. Kalau 160 liter berarti 160 ribu mililiter. Ya. Itu pertama dulu. Nah, jumlah tanaman yang akan kita pupuk 800. Ya. Gelas takar kita itu biasanya isinya 200 ml. Betul? Jadi gentong itu isinya 160.000 ml. Gelas takar kita itu 200 ml. Nah, sekarang 160.000 ml ini jadi berapa gelas? Tolong dihitung. Sama dengan 800 gelas. Ya? Baik. 800 gelas. Nah, kita akan memupuk tomat itu per lubang tanamnya itu 1 gelas yang ukurannya 200 ml. Dan di dalamnya ada 4 gram pupuk. Bagaimana caranya? Kalikan 800 kali 4. Berapa jadinya? 3.000 sama dengan 3.200 gram. Atau jadi kilo, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ingat rumus-rumusnya. Sama dengan berapa? 3,2 kilogram. Artinya apa? Untuk memupuk 800 batang tanaman tomat, kita membutuhkan 3,2 kilogram pupuk NPK ini. Ya, itu artinya. Kalau dosis pemupukan kita 4 gram per lubang tanam. Nanti kalau 6 gram naik lagi, 8 gram naik lagi. Yang ketiga, teman-teman, tepat cara. Ini maksudnya adalah cara pemberian pupuk ke tanaman itu harus tepat. Nah, kita sekarang ambil contoh, nanti kita akan berpraktek. Sekarang yang kita punya adalah pupuk NPK Ponska yang masih dalam bentuk butiran. Padahal tanaman yang kita mau pupuk itu umurnya masih kecil. Akarnya masih pendek dan masih lemah. Kalau kita pupuk langsung dengan butiran seperti ini, itu lama nyerapnya. Lama dia baru bisa makan. Nah, itulah sebabnya kemudian pemupukan kali ini untuk tanaman masih berumur 10 hari setelah tanam, kita akan memupuk dengan NPK, tetapi dengan cara melarutkannya terlebih dahulu dalam air. Jadi kita larutkan yang 3,2 kg tadi ini, kita rendam di ember ini, pupuk ini, kita rendam di ember, baru besok paginya ini sudah jadi bubur. Pupuk ini sudah jadi bubur. Cara yang lebih cepat adalah
merendam dengan air hangat, itu dalam waktu 6 jam itu sudah bisa hancur. Tapi yang aman boleh sekarang rendam, besok pakai pupuk, itu sudah jadi bubur. Nah, setelah terendam sudah menjadi bubur, baru kita masukkan ke gentong itu yang ukuran ini, 160 liter ini. Lalu isi penuh airnya di gentong itu, diaduk rata, baru dipupuk. Dipakai pemupukan. Berapa kasihnya pemupukan? 200 ml per lubang tanam. Nanti kita akan praktek. Yang keempat adalah tepat waktu. Nah, sekali lagi, jangan lupa rumus ini teman-teman. Ini adalah rumus cerdas petani. Memupuk interval 10 hari ini adalah kita bicara tentang waktu yang tepat untuk pemberian pupuk. Ya, jangan sekarang kasih, nanti umur 40 hari kasih lagi. Itu tidak tepat waktu. Itu keburu kelaparan tanaman baru kita pupuk. Nah, jadi salah satu pilihan atau saran untuk pemupukan yang tepat waktu itu adalah intervalnya 10 hari. Ada yang memilih jaraknya 7 hari, tapi 10 hari juga tidak masalah. Itu soal tepat waktu. Nah, tepat waktu yang lain adalah terkait dengan cuaca. Ya. Cuaca yang baik untuk pemupukan itu adalah pada pagi atau sore hari. Siang hari bukannya tidak boleh, tetapi kurang baik untuk tanaman, misalnya apalagi tanaman kecil. Tanaman kecil kena siraman pupuk, kemudian kena sinar matahari, biasanya kemudian stres dia, enggak layu meskipun tidak mati. Nah, jadi sarannya kalau dari segi cuaca itu waktu pemupukan yang tepat itu pada pagi antara jam 6 sampai jam 9 atau jam 10. Nanti sorenya itu antara jam 4 sampai jam 6. Itu untuk tepat waktu. Tapi tepat waktu yang paling penting diketahui adalah kapan tanaman itu membutuhkan pupuk, disitulah memupuknya. Nah, tadi kita sudah salah satu yang kita berdasarkan pengalaman, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Ya. Itu untuk tepat waktu. Nah, tepat yang kelima atau tepat yang terakhir teman-teman itu adalah tepat tempat. Apa maksudnya? Jadi, kalau kita memupuk di lahan miring, apalagi kemiringannya di atas 30 derajat atau 30%, itu cara memupuknya itu tidak bisa hanya ditabur. Itu harus dibenamkan. Karena itu kalau tidak dibenamkan, itu ketika air hujan datang, dia akan terbawa habis ke sungai atau ke parit. Itu soal tempat. Jadi tempat ini menentukan bagaimana cara kita memberikan pupuk ke tanaman. Contoh lain, di ketinggian, misalnya di daerah perbukitan itu biasanya anginnya itu kencang. Memupuk tanaman dengan cara menyemprot itu kadang-kadang tidak efektif karena terlalu banyak dibawa oleh angin. Nah, cara yang efektif memupuk di pegunungan itu atau di perbukitan yang agak kencang anginnya adalah dengan memupuk lewat tanah. Nah, sekali lagi, memupuk di dataran rendah yang datar itu caranya beda dengan memupuk di kemiringan atau di misalnya di perbukitan yang miring. Itu yang kita lihat sekarang petani kita, dia hanya tabur-tabur begitu saja. Pupuk tanpa membenamkan atau tanpa membuat semacam garis kontur konservasi di situ. Jadi pupuk itu kemudian banyak sekali yang tersia-sia, terbawa arus,
ke parit-parit, ke sungai-sungai. Jadi tanaman itu tetap tidak dapat pupuk. Nah, itu pentingnya kita mempertimbangkan tepat tempat ketika kita melakukan pemupukan. Nah, sekarang kita akan praktek melarutkan pupuk yang masih dalam bentuk butiran ini dengan air. Kita rendam 1 malam biasanya sampai dia menjadi bubur, sebagai menjadi hancur. Nih. Ya, cukup segitu aja airnya. Lalu ini kita simpan sampai dia besok kira-kira ini sudah menjadi bubur pupuk. Teman-teman, inilah pupuk yang sudah kita larutkan kemarin dan sudah jadi bubur. Kita sudah tuang di dalam gentong berukuran 160 liter, lalu kita isi air sampai penuh, kita encerkan. Nah, pupuk ini kemudian siap dipakai untuk memupuk tanaman. Jumlah pupuk yang ada di gentong ini adalah 3,2 kilo. Ini artinya kita akan memupuk dengan dosis 4 gram per lubang tanam. Kalau kita hitung 160 liter ini akan menjadi 800 gelas. Ada kita punya gelas takar, kita pakai untuk nyiram. Boleh juga tidak menggunakan gelas kaca, tapi misalnya gelas aqua itu sama 200, isinya 200 ml. Nah, kalau kita ambil ini penuh begini, ini artinya ada 200 ml air yang di dalamnya berisi 4 gram pupuk NPK. Itu yang kita sebut dengan pemupukan dengan dosis 4 gram per lubang tanam. Ini pupuk, ini sifatnya cepat mengendap. Jadi, cara pemupukan yang tepat sekali lagi adalah setiap akan mengambil pakai ember, ambil untuk bawa ke lahan dengan ember ini ukurannya 10 liter. Kita ambil, tapi sebelum ambil kita harus aduk dulu. Karena sebentar lagi pupuk ini akan mengendap kembali. Ya. Jadi setiap kali mau mengambil pupuk itu diaduk dulu. Nah, setelah tercampur rata baru kita ambil. Sebelum melakukan pemupukan, teman-teman, ini baiknya pakai kaos tangan yang menggunakan plastik ya, bukan yang kain. Karena pupuk itu adalah salah satu bahan kimia bagi kulit yang sensitif, kadang-kadang itu bisa menimbulkan reaksi. Jadi sebaiknya sebelum melakukan pemupukan, gunakan sarung tangan dari plastik. Ya. Demikian penjelasan tentang penerapan 5 tepat dalam pemupukan. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video berikutnya.